Halo guys, selamat datang di kelas malam. Di video kali ini kita akan belajar psikologi kepribadian dari salah satu tokoh kuat dan menarik di dunia anime Naruto, yaitu Tsunade Senju. Tsunade adalah Hokage perempuan di Konoha yang dikenal dengan keahliannya sebagai ninja medis dan juga sebagai pemimpin desa. Dari sisi psikologi, Tsunade menunjukkan beberapa ciri kepribadian yang menarik dan kompleks untuk kita pelajari. Pertama, Tsunade mengalami trauma berat dalam hidupnya. Ia kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya, seperti adiknya Nawaki dan kekasihnya dan Kato saat perang ninja ini. Kalau belum nonton coba saran saya jangan nonton, jadi kecanduan. Hati-hati dengan anime. Trauma ini membuat mengalami survival guilt, survival guilt, yaitu rasa bersalah yang mendalam karena dirinya selamat sedangkan orang-orang terdekatnya meninggal. Akibatnya, dia sering mengisolasi diri dan bahkan menjalani pola hidup yang merusak, seperti kecanduan judi dan alkohol. Kedua, kepribadian Tsunade. Kepribadian Tsunade dapat dikategorikan sebagai tipe ISTJ. Menurut Myers-Briggs, yaitu orang yang praktis, logis, dan bertanggung jawab. Tsunade sangat menghargai tradisi dan stabilitas, serta memiliki rasa kewajiban yang kuat untuk melindungi desanya. Meskipun ia sering terlihat dingin dan tegas, dia adalah sosok pemimpin yang setia dan peduli. Sekarang ketiga, menurut teori Enneagram, Tsunade bisa dilihat sebagai tipe 8 atau si challenger. Ini berarti dia dorong oleh kebutuhan untuk mengontrol dan melindungi orang-orang di sekelilingnya. Tsunade sangat mandiri, tegas, dan kadang-kadang temperamental. Tapi inti dirinya adalah sosok yang sangat protektif dan loyal. Keempat, Tsunade juga menunjukkan dinamika psikologis menarik ketika ia bertemu dengan Naruto. Pertemuan itu menjadi titik di mana Tsunade mulai mengatasi trauma dan ketakuannya, seperti ketakuan akan darah, fobia teman-teman. Gangguan ketakutan itu namanya fobia, dan perlahan kembali menemukan tujuan hidup sebagai pemimpin dan guru ninja medis. Selain perasaan trauma akibat kehilangan orang tercinta, Tsunade juga dikenal mengalami fobia darah, atau dalam istilah psikologi disebut hemofobia. What is this? Apa itu fobia darah? Fobia darah adalah ketakutan berlebihan dan irasional terhadap darah, baik darah diri sendiri, orang lain, maupun darah yang terlihat dalam gambar atau film. Ngeri kan? Ngelihat di film aja takut. Kondisi ini termasuk jenis gangguan kecemasan spesifik yang bisa menimbulkan gejala fisik dan emosional yang cukup parah. Secara psikologi, penderita hemofobia akan merasakan kecemasan dan ketakutan hebat ketika melihat darah, yang bisa disertai gejala seperti nafas cepat berat atau jantung berdebar, pusing, mual, hingga sampai pingsan. Ini terjadi karena tubuh penderita berespon secara berlebihan terhadap stimulus darah. Hemofobia juga sering dikaitkan dengan fobia lainnya seperti takut jarum suntik dan biasanya berakar dari pengalaman pengalaman traumatis yang melibatkan darah atau cedera. Mohon maaf teman-teman, ini ramai suasananya karena dekat jalan raya. Itu orang-orang pada pulang kerja. Setelah itu,
Ketakutan yang mendalam ini menyebabkan Tsunade sempat menghindari situasi yang berhubungan dengan darah dan bahkan membuatnya mengisolasi diri. Namun interaksi dengan Naruto dan tanggung jawabnya sebagai Hokage membantu Tsunade menghadapi dan perlahan mengatasi fobia darahnya. Sebuah contoh bagaimana dukungan dan tujuan hidup dapat membantu seseorang menyembuhkan trauma psikologis. Ini ada sumbernya loh teman-teman. Ini sumbernya dari Alo Dokter, Fobia Darah, Gejala dan Cara Mengatasinya tahun 2023. Hello Sehat, Mengapa Ada Orang yang Sangat Takut Darah tahun 2021. Klik dokter, kenali hemofobia dan cara menghilangkan fobia darah. Ya, ini teman-teman nanti bisa dicek sendiri ya. Dan belajar mengenai fobia, kepribadian, dan psikologi. Intinya semangat. Jangan pernah berhenti belajar. Buat khususnya para mahasiswa psikologi, perbanyakin belajar dan baca-baca mengenai psikologi. Kalau dalam negeri itu masih sedikit kurang, jadi perbanyak bahasa Inggris dari luar. Intinya e-book atau apapun lah buku dari luar negeri yang berbasis bahasa Inggris, dan pelajari bahasa Inggris karena terupdate itu ada di luar negeri ya. Oke, mungkin di video kali ini di scan kelas malam ya, penutup, mari kita tutup dari amanat atau istilahnya amanat dan kesan untuk video terakhir kali ini. Dari Tsunade kita belajar tentang bagaimana trauma masa lalu bisa mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Tapi juga bagaimana dukungan dan tanggung jawab dapat menjadi jalan keluar untuk pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk video psikologi menarik berikutnya. Sampai jumpa. Bila ada masukan atau bahas kepribadian apa, silahkan tulis di komentar. Insya Allah nanti aku buatin. Saya Haidar Indonesia undur diri.